Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Alfian Rusdi, NIM E2019-1130 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi yang telah disampaikan oleh Pak Wadud, Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI sebagai untuk memenuhi tugas UAS. Materi yang pertama yaitu pendapatan nasional. Maksud saja pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari sewa barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional itu terbagi menjadi pertama produk domestik bruto atau GDP, yang kedua produk nasional bruto atau GNP, yang ketiga yaitu produk nasional neto atau RNP, yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau NNI, yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau PI, yang ke-6 yang terakhir yaitu adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Manfaat perhitungan pendapatan nasional yaitu ada 4. Yang pertama, mengetahui target kemakmuran suatu negara sebagai indikator yang kedua sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara, yang ketiga sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara, yang terakhir yaitu sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Metodenya yaitu ada metode pendekatan pendapatan dan ada metode pendekatan pengeluaran. Yang selanjutnya yaitu pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Sumbernya yaitu ada 9. Yang pertama yaitu ghanimah atau harta rampasan perang, yang kedua sedekah, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima usr, yang keenam jizyah, yang ketujuh kharaj, yang kedelapan pajak tambang dan harta karun, yang kesembilan wakaf. Yang materi yang kedua yaitu uang dan fungsinya. Definisinya yaitu adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi yang sah. Jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya meliputi ada 2, yaitu uang logam dan uang kertas. Jenis-jenis yang uang menurut lembaga yang mengeluarkan yaitu uang kartal dan uang giral. Selanjutnya yaitu jenis uang menurut nilainya, yaitu uang penuh dan uang tanda. Fungsi uang sebagai 1. alat tukar, 2. alat hitung atau satuan hitung, yang ketiga alat penyimpanan nilai. Fungsi turunan uang sebagai 1. alat pembayaran yang sah, 2. alat pembayaran utang, 3. alat pembayaran penimbun kekayaan, 3. alat pembayaran pemindah kekayaan, 5. alat pembayaran pendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu fungsi uang menurut ekonomi Islam, yaitu ada 3, sebagai 1 sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, yang terakhir yaitu sebagai alat menyimpan kekayaan. Materi yang ketiga yaitu kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Definisi yaitu adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengukur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasukan uang di dalam perekonomian negara. Jenis-jenis kebijakan moneter ada 2, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Tujuannya yaitu adalah ada 5. Yang pertama yaitu mengedarkan mata uang sebagai alat tukar dalam perekonomian. Yang kedua yaitu menjaga kestabilan harga. Yang ketiga yaitu menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima atau yang terakhir memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Instrumen kebijakan moneter. Kebijakan operasi pasar berbeda. Kebijakan cadangan kasir, kebijakan kredit atau kontraktif, pengawasan tingkat suku bunga. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Salah satunya yaitu I'atus Sanadah, Iqna al-Ma'awi, Adatut Tasbih
dan Islami suku, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya materi yang keempat yaitu peran dan fungsi bank sentral. Bank sentral adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi uang dan stabil dalam suatu negara. Tujuannya yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang terutama dari inflasi dan perkembangan nilai tukar yang dalam segala negeri terhadap mata uang asing. Tugas-tugas sentral berkaitan dengan pemerintah yaitu ada 6. Penyediaan kredit terhadap pemerintah, mengatur kas pemerintah, membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara, melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah, mempunyai hak penuh terhadap pencetakan dan produksi uang. Yang terakhir yaitu mempunyai hak tunggal terhadap percetakan uang. Tugas bank sentral dalam perbankan yaitu yang pertama menentukan suku bunga, yang kedua sebagai banker, yang ketiga melakukan pengembangan kredit yang sehat, yang keempat melakukan pembinaan semua bank yang ada, yang terakhir yaitu melakukan pengaturan, pengontrolan dan perluasan jaringan serta lintas pembayaran. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir, tugas dan wewenang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas ekonomi, penyelenggaraan ekonomi, pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Pengawasan OJK diantaranya yaitu pertama perbankan, yang kedua pasar modal, yang ketiga asuransi, yang keempat dana pensiun, yang kelima lembaga pembiayaan, yang terakhir dan yaitu beberapa lembaga keuangan lainnya. Adapun asas-asas OJK yaitu asas independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, asas integritas, asas akuntabilitas. Adapun tugas OJK yaitu meliputi mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non perbankan. Yang kedua yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi dan dana pensiun. Selanjutnya yaitu wewenang OJK. Wewenang OJK di sini ada banyak sekali, tapi saya akan mungkin menyebutkan 3 saja, yaitu yang pertama menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan, yang kedua membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan, dan yang terakhir yaitu membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, kembalilah ke jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.